Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melin Hilda Triyadi, NPM 1804041101, Prodi Ekonomi Syariah kelas A, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mekanisme transmisi umum kebijakan moneter. Langsung saja, yang pertama yaitu mekanisme transmisi umum kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan suatu proses di mana suatu kebijakan yang dibuat dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam suatu negara. Saluran transmisi kebijakan moneter dilakukan melalui 6 saluran, yaitu suku bunga, kredit, harga aset, neraca perusahaan, nilai tukar, dan ekspektasi. Kebijakan ini seluruhnya dijalankan oleh Bank Sentral yang merupakan mitra utama pemerintah dalam menggerakkan dan menjalankan berbagai kegiatan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya. Selanjutnya, yaitu mengingat kompleksitasnya. Dalam teori ekonomi moneter, mekanisme transmisi kebijakan moneter biasa disebut dengan black box. Alasannya adalah bahwa transmisi moneter ini banyak dipengaruhi oleh 3 faktor dominan, yaitu yang pertama, perubahan perilaku bank sentral, industri perbankan, dan pelaku ekonomi dalam berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan. Kemudian yang kedua, lamanya tenggat waktu sejak pelaksanaan otoritas kebijakan moneter sampai tercapainya sasaran terakhir. Dan yang ketiga atau yang terakhir, terjadinya perubahan pada saluran-saluran transmisi moneter itu sendiri seiring dengan perkembangan ekonomi dan keuangan di negara bersangkutan. Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu, Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI 7 DRR sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Namun, jalur atau transmisi dari keputusan BI 7 DRR sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut sangat kompleks dan memerlukan waktu. Mekanisme bekerjanya perubahan BI 7 DRR sampai mempengaruhi inflasi tersebut sering disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme ini menggambarkan tindakan Bank Indonesia melalui perubahan-perubahan instrumen moneter dan target operasionalnya mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi antara bank sentral, perbankan, dan sektor keuangan serta sektor real. Perubahan BI 7 DRR mempengaruhi inflasi berbagai jalur, diantaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi, yaitu tahapan transmisi kebijakan moneter. Pada dasarnya, transmisi kebijakan moneter merupakan interaksi antara bank sentral sebagai otoritas moneter dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya, serta pelaku ekonomi lainnya di sektor real. Interaksi ini terjadi melalui 2 tahapan proses perputaran uang. Pertama, interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai transaksi di pasar keuangan. Kedua, interaksi yang berkaitan dengan fungsi intermediasi antara industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan para pelaku ekonomi dalam berbagai kegiatan di sektor real. Tahap pertama dari interaksi di pasar keuangan terjadi di sistem pengendalian moneter tidak langsung, yang umum dilakukan yaitu melalui lembaga keuangan perantara atau industri perbankan. Di satu sisi, bank sentral melakukan operasi moneter melalui transaksi keuangan dengan industri perbankan, sedangkan di sisi lain, perbankan dan lembaga keuangan lainnya melakukan transaksi keuangan dalam portofolio investasinya. Interaksi ini akan terjadi melalui pasar keuangan atau pasar valuta asing.
Interaksi antara bank sentral dengan perbankan sedemikian rupa akan mempengaruhi volume maupun harga-harga aset seperti suku bunga, nilai tukar, kewajiban hasil, dan harga saham. Selanjutnya, tahap kedua dari interaksi transmisi kebijakan moneter melibatkan dunia perbankan dengan para pelaku ekonomi di sektor real. Dalam konteks ini, perbankan bertindak sebagai lembaga intermediasi, yaitu memobilisasi dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan atau deposito dan menyalurkannya kepada debitur dan atau dunia usaha. Dari perspektif mobilisasi, interaksi ini akan mempengaruhi tingkat suku bunga, volume tabungan dan deposito yang merupakan bagian dari uang beredar M1 atau dalam arti sempit dan M2 dalam arti luas. Dalam kondisi ini, di mana perbankan ingin meningkatkan tabungan atau deposito mereka, ceteris paribus, suku bunga akan dinaikkan untuk merangsang preferensi simpanan masyarakat. Sementara dari sisi kredit, interaksi tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan. Jika bank ingin meningkatkan ekspansi kredit atau pembiayaan, ceteris paribus, suku bunga akan turun sedemikian sehingga mendorong peningkatan masyarakat untuk meminjam atau untuk memiliki pembiayaan dari bank. Kemudian yang selanjutnya yaitu saluran mekanisme transmisi kebijakan moneter. Seperti yang kita ketahui, terdapat 6 saluran mekanisme transmisi kebijakan moneter yang telah umum dikemukakan dalam teori moneter kontemporer. Keenam saluran tersebut adalah saluran moneter langsung atau direct monetary channel, saluran suku bunga, kemudian saluran kredit, yang selanjutnya yaitu saluran nilai tukar, kemudian saluran harga aset, dan yang terakhir ekspektasi. Langsung saja menuju yang pertama, yaitu mengenai transmisi kebijakan moneter melalui saluran langsung atau saluran uang, mengacu pada teori klasik tentang peranan uang dalam perekonomian yang pertama kali dibahas oleh Fisher dalam teori kuantitas uang atau quantity theory of money. Pada dasarnya, teori ini menggambarkan kerangka yang jelas tentang analisis hubungan langsung antara uang beredar dan harga yang dinyatakan oleh persamaan populer, yaitu MV sama dengan PT. Dalam kondisi keseimbangan, jumlah uang yang beredar digunakan dalam berbagai transaksi ekonomi adalah sama dengan total output nominal yang dihitung dengan harga yang berlaku di transaksi dalam suatu perekonomian. Teori kuantitas uang ini menekankan bahwa permintaan uang oleh masyarakat semata-mata untuk keperluan transaksi. Dalam perkembangannya, pendekatan ini telah direvisi oleh Keynes yang menyatakan bahwa motif permintaan uang adalah untuk keperluan transaksi berjaga-jaga dan spekulasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah transmisi suku bunga dari sektor keuangan ke sektor real akan tergantung pada pengaruhnya terhadap permintaan konsumsi dan investasi. Pengaruh suku bunga terhadap konsumsi berkaitan erat dengan peranan bunga sebagai komponen pendapatan bagi nasabah dari deposito atau income asset dan bunga kredit sebagai sumber pembiayaan konsumsi atau substitution effect. Sementara itu, pengaruh suku bunga terhadap permintaan investasi terjadi karena bunga kredit merupakan komponen biaya modal di samping yield, obligasi, dan dividen saham. Pengaruh perubahan suku bunga terhadap konsumsi dan investasi selanjutnya akan diikuti berpengaruhnya terhadap permintaan agregat dan pada akhirnya akan menentukan tingkat inflasi dan output real. Yang selanjutnya yaitu pendekatan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran kredit, didasarkan pada asumsi bahwa
Tidak semua simpanan masyarakat dalam bentuk uang M1 dan M2 disalurkan oleh bank dalam bentuk kredit. Dengan kata lain, fungsi intermediasi perbankan tidak akan berjalan sempurna, artinya bahwa simpanan bank atau dana pihak ketiga tidak akan secara otomatis diikuti oleh peningkatan kredit atau pembiayaan. Yang paling berpengaruh terhadap ekonomi real adalah kredit atau pembiayaan perbankan, bukan simpanan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu pendekatan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran nilai tukar, sama seperti saluran suku bunga, menekankan pentingnya aspek perubahan harga aset finansial terhadap berbagai aktivitas perekonomian, dalam hal ini valuta asing. Mengenai interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan para pelaku ekonomi dalam proses perputaran uang, pada tahap awal dimulai dari operasi moneter oleh bank sentral. Kemudian yang selanjutnya yaitu perubahan harga aset, baik dalam hal aset keuangan, obligasi, dan saham, maupun aset fisik seperti properti dan emas, banyak dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan moneter. Bahkan, portofolio investasi menyebabkan transmisi ini terjadi tidak hanya berupa simpanan di bank dan instrumen lain di pasar uang, tetapi juga dalam bentuk obligasi dan saham serta aset fisik. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu satu hal yang harus mendapat perhatian yang lebih dalam konteks kebijakan moneter adalah ekspektasi masyarakat terhadap inflasi. Teori ekspektasi menyatakan bahwa jika masyarakat cukup rasional, mereka akan mengambil tindakan atau membuat perencanaan tertentu untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya inflasi. Antisipasi bisa berupa pengurangan jumlah uang yang mereka pegang dengan membelanjakannya ke dalam bentuk barang-barang real, sehingga risiko kerugian yang disebabkan oleh inflasi dapat dihindari. Ekspektasi terhadap kenaikan harga akan mendorong kenaikan tingkat suku bunga, bahkan jika kenaikan bunga lebih kecil dari kenaikan harga, secara real rate of return atas aset finansial menurun. Situasi penurunan ini kemudian akan mendorong orang untuk mengalihkan aset mereka dari aset keuangan ke aset real. Selanjutnya kita akan memasuki bab 3 yaitu penutup mengenai seluruh kesimpulan seluruh materi yang telah saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan suatu proses di mana suatu kebijakan yang dibuat dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam suatu negara. Saluran transmisi kebijakan moneter dilakukan melalui 6 saluran, yaitu suku bunga, kredit, harga aset, neraca perusahaan, nilai tukar, dan ekspektasi. Kebijakan ini seluruhnya dilakukan atau dijalankan oleh bank sentral yang merupakan mitra utama pemerintah dalam menggerakkan dan menjalankan berbagai kegiatan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya. Mengingat kompleksitasnya dalam teori ekonomi moneter, mekanisme transmisi kebijakan moneter biasa disebut sebagai black box. Alasannya adalah bahwa transmisi moneter ini banyak dipengaruhi oleh 3 faktor yang dominan, yaitu yang pertama perubahan perilaku bank sentral, industri perbankan, dan pelaku ekonomi dalam berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan. Kemudian yang kedua, lamanya tenggat waktu sejak pelaksanaan otoritas kebijakan moneter sampai tercapainya sasaran terakhir. Kemudian yang ketiga,
Terjadinya perubahan pada saluran-saluran transmisi moneter itu sendiri seiring dengan perkembangan ekonomi dan keuangan di negara bersangkutan. Pada dasarnya, transmisi kebijakan moneter merupakan interaksi antara bank sentral sebagai otoritas moneter dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya, serta pelaku ekonomi lainnya di sektor real. Interaksi ini terjadi melalui dua tahapan proses perputaran uang. Yang pertama, interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai transaksi di pasar keuangan. Kedua, interaksi yang berkaitan dengan fungsi intermediasi antara industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan para pelaku ekonomi dalam kegiatan di sektor real. Seperti yang kita ketahui, terdapat 6 saluran mekanisme transmisi kebijakan moneter yang telah umum dikemukakan dalam teori moneter kontemporer. Keenam saluran tersebut adalah saluran moneter langsung, kemudian yang kedua saluran suku bunga, yang ketiga saluran kredit, yang keempat saluran nilai tukar, yang kelima saluran harga aset, dan yang keenam ekspektasi. Demikian penjelasan makalah dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.